Shalom, sahabat yang kasih Kristus. Pada umumnya manusia mengalami kesulitan untuk dapat memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, sehingga dapat memicu kesalahpahaman. Maka sangatlah penting menyelaraskan apa yang kita pikirkan dengan apa yang dipikirkan orang lain. Sehati sepikir agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dalam berelasi dengan keluarga, sesama, maupun mencapai tujuan bersama dalam pelayanan keluarga maupun dunia kerja. Petrus sebagai murid seharusnya tempatnya di belakang Tuhan Yesus dan mengikutinya, menerima dan taat pada perintah sang guru. Namun Petrus menolak, tidak bisa menerima bahwa Yesus bukanlah Mesias politik yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajah Romawi. Dengan kemampuan dan kekuatan kuasa Yesus, Petrus dan murid-murid lainnya, bahkan orang-orang Yahudi, berharap Yesus akan melawan dan menunjukkan kuasa ilahinya. Bukan Mesias yang menempuh jalan derita, ditolak pemimpin agama, dibunuh, dan mati. Petrus hanya fokus pada pikirannya sendiri dan mengabaikan pesan Tuhan Yesus bahwa setelah mati ia akan bangkit. Maka dengan spontan dan berani Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya, yang memiliki arti mengomel dan memarahi. Tuhan Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Melalui perkataan yang tajam dan menyentak tersebut, Tuhan Yesus menyadarkan Petrus untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yakni menyelamatkan dunia dengan jalan membiarkan anaknya yang tunggal mati, disalibkan, dan bangkit sesudah 3 hari. Sebagai seorang murid, Petrus harus meninggalkan cara hidup lama yang egosentris, dan sebagai gantinya pola pikirnya diterangi oleh apa yang dipikirkan Allah demi keselamatan dunia. Dapatkah kita sepikiran dengan Allah? Bagaimana caranya? Tuhan Yesus memberikan jawaban yang pasti. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Hanya melalui cara ini seorang murid dapat memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, menyangkal diri, sedia dan rela menderita untuk memikul salibnya, dan setia mengikut, teguh hati tanpa takut kehilangan nyawa, rela melepas kehidupannya, kebanggaan dirinya, popularitas, dan segala sesuatu yang mengikat dirinya dengan manusia lama, dan dapat menjadi penghalang untuk melayaninya seturut dengan rencana dan kehendaknya. Di Minggu Prapaskah ini, sahabat Kristus diingatkan, sudahkah kita sebagai murid yang berjalan di belakang Kristus dengan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, rela memikul salib, menyangkal diri, dan tetap mengikut Yesus meskipun melalui jalan penderitaan? Atau apakah sahabat Kristus hanya menjadi murid yang mau berkat-Nya namun menjauhkan salib dari hidup kita dan berjalan menurut apa yang kita pikirkan? Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Marilah kita selaraskan jika pikiran perspektif kita berbeda dengan Allah, agar kita menjadi murid yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.